Bapak Ibu yang belum pernah dengar, Murabitin ini adalah sebuah kerajaan dinasti besar di wilayah Afrika, tepatnya di wilayah sekitar Maroko Selatan, Maroko ke arah selatan. Nah, ini wilayah Murabitin. Ini punya kisah panjang yang luar biasa. Dan Murabitin ini bedanya dengan dinasti-dinasti lain, ini adalah dinasti yang kita boleh sampai disebutnya sebagai dinasti fuqaha. Jadi dinastinya para ahli ilmu, dinasti para ahli fikih, itu Murabitin. Karena sejak pendirian pertama sebenarnya dia bukan untuk mendirikan negara. Ini sebenarnya adalah sebuah madrasah, dari sebuah tempat belajar di padang pasir, ya kan? Yang metode belajarnya masih diabadikan hari ini oleh masyarakat Singkit di wilayah Mauritania, dan itu yang sampai masih sekarang masih terus menjaga dan kokoh sekali ilmunya. Dikenal sebagai di dunia hari ini dikenal dengan keilmuan yang paling kokoh itu di Mauritania. Dan Murabitin ini nanti di masa pemimpin tertingginya adalah Yusuf bin Tashfin. Yusuf bin Tashfin ini ketika mendapatkan laporan keluhan dari Andalusia bahwa Andalusia itu perlu bantuan, ya, dan Andalusia pecah saat itu. Bayangkan tadinya bersatu, Spanyol, Portugal, Perancis Selatan, Sisilia itu bersatu, kemudian menjadi pecah menjadi lebih dari 20 negara kecil-kecil. Nah, ini salah satu penyebab kejatuhan muslimin dari dulu sampai sekarang sama, yaitu berantem sendiri-sendiri, ya kan? Kecil-kecil, karena sudah kecil-kecil ya dimakan sama musuh Islam. Satu persatu kota dihabisi, diambil. Di dalam Andalusia sendiri itu ada pergerakan yang mencoba untuk menyadarkan masyarakat dan petingginya. Gerakan-gerakan itu dilakukan oleh para ulama Islam. Jadi teman-teman selalu bermula itu mesti dari para ahli ilmu syar'i, selalu itu. Ya, jadi dimulai dengan ahli ilmu syar'i. Begitu nanti jatuh dibangkitkan juga oleh mereka. Begitu nanti Andalus itu hilang, itu juga karya mereka. Jadi itulah kenapa kemudian pentingnya lahir, ya kan, orang-orang yang belajar ilmu syar'i, tapi betul-betul seorang mukmin sejati. Nah, di dalam itu ada para ulama-ulama kebangkitan yang mengajarkan kepada masyarakat Andalus keliling itu. Imam besar Imam Ibnu Hazm, tadi namanya saya sebut Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Abdul Bar, guru mereka Imam Abdul Walid Al-Baji. Jadi ini orang luar biasa. Kemudian nanti mereka minta bantuan secara pasukan karena di dalam Andalus tidak ada yang bisa dimintai bantuan. Kenapa? Karena raja-raja itu pada berantem masing-masing mempertahankan wilayah-wilayah kecilnya itu dengan cara menyerang tetangganya, ya kan, mencaplok tetangganya, dan akhirnya terjadi perang. Akhirnya yang paling parah adalah mereka minta bantuan kepada kerajaan Kristen di utara untuk menyerang saudaranya sesama Muslim. Dan itu di sepanjang zaman sampai hari ini, sampai kapanpun, itu selalu menjadi salah satu penyebab kejatuhan muslimin. Yaitu ketika kita berangkulan akrab dengan musuh Islam, tapi kita tendang saudara sendiri. Selalu. Anda boleh baca di sejarah manapun, selalu itu menjadi masalah besar. Nah, maka kemudian Yusuf bin Tashfin ini masuk membawa pasukan. Ini juga dahsyat, teman-teman ya. Ini ada kisah yang spiritual banget dan indah sekali. Dan begitulah Muslim tidak hanya mengandalkan urusan fisik. Itu Yusuf bin Tashfin itu waktu mau menyeberangi Selat Gibraltar, itu selat yang menghubungkan Maroko dan Spanyol itu ketika mau menyeberang itu ombak sangat besar, tidak mungkin dilalui oleh kapal hari itu. Maka Yusuf bin Tashfin itu kemudian berdoa pada Allah, ya Allah, kalau kau tahu bahwa niatku untuk menyeberangi lautan ini benar dan baik, maka redakan ombak ini. Maka ombak seketika reda, teman-teman. Dan menyeberanglah itu Yusuf bin Tashfin ke sana. Yusuf bin Tashfin begitu nyebrang masuk ke Andalus itu dimusuhi. Siapa yang musuhi? Raja-raja yang takut kehilangan kerajaan itu.
Sampai Yusuf bin Tashfin mengatakan begini, saya bersumpah demi Allah, sampai dia mengatakan, saya tidak akan mengambil kerajaan kalian. Saya hanya ingin menyatukan kalian kembali, menyelamatkan Andalus. Kalau sudah bersatu, saya akan pulang ke Afrika. Sampai kayak gitu. Ya kan? Lihat. Babnya apa sih? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Selalu itu kalimat Rasul itu berlaku dimanapun. Ya kan? Ambisius dunia, ya kan? Ahli ilmu umumnya ambisi dunia, ilmu agama ambisi dunia, pejabat ambisi dunia, dan seterusnya. Maka akhirnya Yusuf bin Tashfin berhasil menyatukan. Ya, sebenarnya ada satu hal yang menarik. Yusuf bin Tashfin itu sempat minta fatwa ke timur. Minta fatwa ke timur, ulama-ulama timur, untuk minta fatwa bagaimana, walaupun mereka juga ahli ilmu, tapi untuk menguatkan itu minta fatwa. Bagaimana kalau saya masuk ke Andalus, kemudian terpaksa harus perang dengan sesama muslim dan kemudian ada darah yang tertumpah. Maka difatwakan harus bahwa intinya adalah harus hati-hati, tetapi kalau terpaksa harus ada yang tumpah darah maka tidak ada masalah. Demi sebuah kemaslahatan yang sangat besar itu Andalusia. Tapi harus sangat berhati-hati. Maka kemudian masuk dan ada saja perlawanan. Begitu sudah berhasil disatukan kembali oleh Yusuf bin Tashfin, beliau memenuhi janji, beliau pulang. Beliau pulang ke Murabitin. Beliau hanya ingin memenuhi undangan para ulama, ya, yang meminta agar bawa pasukan ke sini, satukan Andalus. Enaknya adalah karena yang di Andalusia adalah ulama, Murabitin juga adalah sekumpulan para ulama. Dan ini orang-orang mujahid-mujahid yang ikhlas, mereka bertemu, maka kemudian nanti mereka berhasil menyatukan. Yusuf bin Tashfin pulang, sudah bersatu, kembali ke Afrika, tapi kemudian nanti mereka pecah lagi. Yusuf bin Tashfin datang lagi, nanti bersatu, pulang lagi. Jadi begitulah, ya begitu. Jadi babnya adalah al-wahan. Jadi yang dilakukan oleh Murabitin sesungguhnya adalah memenuhi undangan para orang-orang yang memperbaiki keadaan Andalus, diminta untuk membawa pasukan dan dia membawa pasukan. Dr. Tariq As-Suwaidan, salah satu orang Kuwait, salah satu orang yang sangat amat lama menurut saya mengkaji sejarah Andalus, ya. Itu beliau punya karya tentang Andalus, berhubung tentang Andalus. Beliau mengatakan bahwa di salah satu ceramahnya beliau katakan kalau sebagian ulama menyebut Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah Rasyid yang kelima, yang Khalifah Rasyid ada 4 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, radhiyallahu anhum ajma'in, ada 4 orang. Kemudian sebagian ulama mengatakan kalau boleh mencantumkan Khalifah Rasyid yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz karena karya, kehebatannya, kesolehannya kurang lebih segitu ya. Maka Dr. Tersudin mengatakan kalau saya diizinkan untuk mengusulkan Khalifah Rasyid yang ke-6, maka saya usulkan Yusuf bin Tashfin. Itu karena karya besarnya menyatukan Andalus kembali, itu kurang lebih jadi muslimin 400 tahun kurang lebih di Andalusia, kemudian pecah itu, dan kemudian hadirlah Murabitin, Yusuf bin Tashfin dan pasukannya, dan kemudian masih bertahan kurang lebih 400 tahun. Barakallahu fiik. La